kami menemukan ada kegandaan 8 bacalek yang secara internal dan eksternal itu mereka ganda di pencalonan pemilu tahun 2024. Nah, ketentuannya itu kan bahwa seorang bacalek itu harus hanya didaftarkan oleh satu partai dan di satu lembaga perwakilan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan hasil verifikasi administrasi kepada partai politik dan kepada Bawaslu sesuai ketentuan pasal 48 ayat 1 huruf A dan huruf B. Ini kewajiban kita untuk menyerahkan berita acara kepada teman-teman partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon kemarin dan kepada Bawaslu. Nah, hasilnya semua sudah kita serahkan kepada parpol yang hadir pada kegiatan pada hari ini. Kemudian kesimpulannya dari seluruh partai politik peserta pemilu, ada 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu dan 17 partai politik mengajukan bakal calon DPRD Kabupaten Pati untuk pemilu tahun 2024. Dari 17 parpol yang mengajukan itu secara kesimpulan garis besar semua teman-teman partai politik harus melakukan perbaikan. Jadi belum ada satu parpol pun yang kemudian lolos secara administrasi atau memenuhi syarat secara administrasi. Nah, mereka kemudian kita beri kesempatan melakukan perbaikan mulai tanggal 26 Juni tahun 2023 hingga tanggal 9 Juli 2023. Dan di masa itu mereka bisa memperbaiki, kemudian boleh mengganti nomor urut, mengganti dapil, ya, atau bahkan kalau ada calon yang mau diganti, ya, diganti dengan calon yang baru itu juga diperkenankan. Dalam proses-proses ini kami juga menemukan beberapa hal catatan yang kemarin yang tadi sudah kita serahkan kepada masing-masing parpol maupun kepada Bawaslu. Contohnya misalnya ada kegandaan, kami menemukan ada kegandaan 8 bacalek yang secara internal dan eksternal itu mereka ganda di pencalonan pemilu tahun 2024. Nah, ketentuannya itu kan bahwa seorang bacalek itu harus hanya didaftarkan oleh satu partai dan di satu lembaga perwakilan. Itu totalnya ada 8 orang. Lalu kemudian yang di bawah umur atau kurang dari 21 tahun sebagaimana amanat pasal 240 Undang-Undang Pemilu, ini juga masih ada yang kemudian total dari seluruh parpol yang mengajukan tadi itu ada 9 bacalek yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka ini diperbaikan, harus dilakukan pergantian. Lalu kemudian terkait dengan pekerjaan yang harus memerlukan dokumen khusus misalnya seperti penyelenggara pemilu, ASN, TNI, Polri, kemudian BUMN, BUMD, jabatan tertentu yang kemudian perlu tindak lanjut dokumen pemenuhan dokumen syarat yang lain seperti surat pengunduran diri dan tanda terima atau SK pemberhentian, itu ada total 8 orang. Kemudian yang terkait dengan kades perangkat desa misalnya itu ada total 3 orang, dan penyelenggara pemilu sebagaimana kita ketahui ada 1 orang dan kebetulan dulu mantan ketua KPU Kabupaten Pati. Terkait dengan
dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan tetapi belum benar, belum itu juga kita nilai kebenarannya. Kemudian kalau benar mereka masih diberi kesempatan dan waktunya tadi sudah kita sebutkan. Itu kira-kira. Total Caleg di Pati saat pengajuan awal kemarin kita menerima 681 caleg Mas. Semula dari 671, kemudian ada surat edaran yang dalam hal parpol itu sudah menyampaikan tanggal 1 sampai 14 Mei tapi belum, karena kendala silon belum kemudian itu diberikan kesempatan ya. Ada surat edaran KPU 3 kali itu, kemudian di Pati ada pertambahan Partai Garuda yang datang, statusnya kita kembalikan, kemudian mereka memperbaiki lagi dan bertambah menjadi 10 orang, jadi totalnya ada 681 orang. Itu ada yang partai yang tidak full? Iya, ada. Jadi ada yang kemudian memenuhi 100% jumlah kota yang dipersyaratkan atau ada yang kurang dari 100% itu. Satu partai yang tidak mengajukan? Satu partai yang tidak mengajukan di masa pengajuan awal waktu itu adalah Partai Buruh. Masih ada peluang untuk menambah kuota, Mas? Betul Mas, kalau untuk Partai Buruh ya. Partai Buruh sudah ada, karena ketentuan di Undang-Undang Pemilu itu terkait dengan masa pencalonan itu kan ditentukan paling lambat pengajuan bakal calon oleh partai politik kepada KPU itu 9 bulan, dan 9 bulan sebelum pemungutan suara itu terhitungnya 1 sampai 14 Mei kemarin Mas. Kalau kemudian yang bersangkutan itu sudah tidak mengajukan di sana, ya di perbaikan ini tidak bisa mengajukan. Yang 17 yang sudah mengajukan ketika misalkan belum maksimal kuotanya ditambah lagi bisa masuk proses ini? Betul ya. Kalau menambah betul ya, jadi kuotanya itu. Kalau berkurang iya bisa jadi nanti boleh, tapi kalau bertambah betul. Ini ada 2 orang ya tadi. 2 orang. Ya, ada 2 bacalok yang kemudian kami temukan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana dan kemudian itu harus disertai dengan dokumen-dokumen lain seperti putusan pengadilan, kemudian kalau ancaman di atas 5 tahun ya harus ada dengan surat keterangan lapas terkait bebas murninya supaya bisa menghitung masa jeda 5 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang berikutnya perlu juga publikasi di media massa. Ya. Partai apa itu? Gimana? Dari partai apa? Yang mantan napi itu, di partai PDI Perjuangan ada, PDI Perjuangan ada, kemudian di partai Gerindra ada.